Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. Artinya, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun kecuali senantiasa bertasbih dengan memuji Allah. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Isra ayat 44. Jemaah yang dimuliakan Allah, pertama, marilah kita memuji Allah sembari kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan ini kita kembali bisa laksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan menunggu waktu isya dengan bertolabul ilmi. Semoga semua amal kebaikan yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah, dan semoga tolabul ilm ini menjadi wasilah bagi kita untuk memudahkan jalan menuju surganya Allah. Tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pada kesempatan sebelumnya, kita mengkaji tafsir Al-Quran, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam satu hadis Nabi SAW memberikan bisyarah kepada kita bahwa orang yang berkumpul di masjid kemudian membaca Al-Quran, mempelajarinya, mentadabburinya, maka Allah senantiasa akan memberikan ketenangan di dalam hati mereka. Mereka akan dinaungi oleh malaikat. Mereka akan diliputi oleh rahmat Allah, dan mereka akan disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Semoga bisyarah dari Nabi ini semua kita yang hadir di masjid ini senantiasa mendapatkannya. Pada kesempatan ini
kita akan mentadabburi salah satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Sabbihis, atau bisa juga disebut dengan surah Al-A'la, di mana secara tertibul Quran, surat Al-A'la ini adalah surat yang ke-87 di dalam Mushaf Al-Quran, atau surah yang ke-10 di Juz Amma, juz yang ke-30. Terdiri dari 19 ayat yang kita hafal seberataan. Kalimatnya ada 72 dan hurufnya ada 293 huruf. Kemudian surat Al-A'la itu termasuk golongan surat Makkiyah. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa surat Al-A'la itu termasuk Madaniyah. Mengapa mereka mengatakan Madaniyah? Karena ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 itu berbicara tentang keberuntungan bagi orang-orang yang berzakat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla. Kemudian mereka menyebut nama Tuhannya wa shalla, dan melakukan sholat. Nah, ini terkait tentang zakat fitrah, kemudian terkait tentang sholat Id. Nah, sehingga ulama yang berpendapat bahwasanya Al-A'la itu termasuk Madaniyah karena perintah zakat dan perintah sholat Id itu terjadi setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang jelas bagi kita, apakah Madaniyah ataukah Makkiyah itu tidak menjadi masalah bagi kita. Yang terpenting bagi kita adalah kandungan yang harus kita tadabburi agar menambah keimanan kita, kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk kepada tafsir, bahwa surat Al-A'la ini turun, ya asbabun nuzulnya, sebab turunnya surah Al-A'la ini sebagaimana yang dijelaskan dalam suatu riwayat dari At-Tabrani yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ia berkata bahwa setiap kali malaikat Jibril alaihi salam datang membawa wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi tugas Jibril itu adalah menyampaikan wahyu. Maka setiap kali Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi, Rasul selalu membaca apa yang disampaikan oleh Jibril itu berulang-ulang, karena Nabi beliau khawatir lupa. Ya. Maka menanggapi kondisi tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, yaitu surah Al-A'la, tepatnya ayat yang ke-6, ya.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah." Maka kami akan membacakan kepadamu, wahai Muhammad, maksudnya membacakan ayat-ayat firman-firman wahyu yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril itu, kami akan bacakan kepadamu, wahai Muhammad, fala tansa, dan kamu tidak akan lupa, illa masya Allah, kecuali Allah yang menghendaki. Nah, dari sini kita memahami bahwa Nabi itu, beliau adalah seorang ummi. Ummi itu artinya buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya, sebagaimana wahyu pertama yang turun kepada Nabi, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang kelima. Ketika Jibril memerintahkan kepada Nabi untuk membaca, lalu Nabi menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Mengapa Nabi ummi? Karena ini sebagai bantahan terhadap orang-orang kafir Quraisy. Ya. Karena orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng orang-orang yang terdahulu. Sebagaimana Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Orang-orang kafir itu mengatakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang-orang yang terdahulu. Jadi kisah-kisah yang terdahulu itu disadur kembali oleh Nabi, lalu disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Mereka juga mengatakan bahwasanya Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi itu adalah in huwa illa sihrun mubin, bahwa itu adalah sihir yang nyata. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah syair-syair yang dibuat oleh Rasul. Padahal mereka tahu bahwasanya Nabi adalah seorang ummi yang buta huruf. Mana mungkin Nabi bisa mengarang syair-syair, mana mungkin Nabi bisa mengumpulkan, menulis, mengumpulkan. Nah, sehingga ketika ayat-ayat Al-Quran itu sampai kepada Nabi, satu kali mendengar, Nabi tidak akan pernah lupa. Ya. Sekali aja Jibril menyampaikan, Nabi langsung ingat, bahkan ingatan itu tidak akan pernah hilang. Nah, inilah kemuliaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, banyak riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan, keistimewaan surat Al-A'la. Nah, jadi banyak keutamaannya surat Al-A'la ini, Sabbihis. Ya, di antaranya adalah surat Al-A'la itu adalah surah yang disukai, dikatujui oleh Rasulullah SAW. Ya, hal ini dijelaskan dalam riwayat Imam Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah menyukai surat Sabbihisma. Dan dalam riwayat Abu Ubaid bahkan disebut sebagai Al-A'la, yakni afdalul musabbihat.
Artinya surah yang diawali dengan tasbih yang paling afdal. Ya. Jadi kan surat pertama, surat Al-A'la itu sabbihisma rabbikal a'la, itu perintah untuk bertasbih. Ya, bertasbih dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi. Nah, jadi baik kalau kita ditakuni waktu kita sujud, itu kan zikirnya adalah subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Mana dasarnya zikir yang kita baca itu? Maka dasarnya adalah tak kala lamma nazalat hadhil ayah, lamma nazalat sabbihisma rabbikal a'la, amarana qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'i fi sujudikum. Ya. Sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim dari Uzaifah. Ya, jadi dasarnya itu adalah ketika turun ayat pertama surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan kepada kami, ujar para sahabat, ij'alu hadhil ayati sujudikum. Itu dasarnya. Kemudian zikir juga ketika rukuk, subhana rabbiyal azim, ya, subhana rabbiyal azim. Nah, itu juga tentang tasbih. Tetapi ini merujuk kepada akhir daripada surah Al-Waqi'ah. Akhir daripada surah Al-Waqi'ah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma nazalat hadhil ayah qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah ya ayat ini sebagai doa yang kalian baca pada saat rukuk. Nah, jadi seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ulun sebutkan tadi supaya lebih detail, riwayat Muslim dari Uzaifah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan faqara fakana idza marra bi ayati 'adabin waqafa wa ta'awwadha wa idza marra bi ayati rahmatin waqafa fa da'a wa kana yaqul fi ruku'ihi subhana rabbiyal 'azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Aku salat bersama dengan Nabi suatu malam, artinya dia melaksanakan sholat malam bersama dengan Nabi. Lalu beliau membaca surah Al-Baqarah. Dan jika beliau membaca ayat yang berbicara tentang rahmat, beliau akan memohon rahmat. Dan jika beliau membaca ayat yang menyebutkan tentang azab, beliau akan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memohon perlindungan kepada Allah, dan jika membaca ayat yang menyatakan Allah Maha Tinggi dan Allah Maha Agung, beliau memuliakannya. Nah, jadi ketika membaca
baik itu di dalam sholat berjamaah atau ketika sholat munfarid sendirian. Ketika sholat berjamaah itu imam membaca surat Al-A'la. Ayat pertama, Sabbi isma rabbikal a'la. Tarawih misalnya waktu sholat witir ya. Ayat pertama, rakaat pertama Sabbihis pada sholat witir. Maka ketika imam membaca ayat pertama Al-A'la, Sabbi isma rabbikal a'la, imam yang membaca ataupun makmum yang mendengar itu disunahkan untuk membaca Subhana Rabbiyal A'la. Ya, tapi di sini khilaf Pak antara para bainal ulama, apakah itu juga untuk sholat fardu? Ya, tetapi yang lebih hati-hatinya kita berdasarkan hadis Huzaifah ibn Yaman. Dia sholat lail, dia sholat ketika malam bersama dengan Rasulullah. Tak kala Nabi membaca Sabbi isma rabbikal a'la, kami di belakang mengucapkan, Nabi mengucapkan Subhana rabbiyal a'la. Nah, jadi untuk lebih hati-hatinya itu hanya berlaku pada sholat sunnah. Misalnya sholat Aid, ya kan, sholat witir. Nah, jadi kita disunahkan untuk membaca tasbih. Kemudian juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau membaca Sabbi isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, lalu beliau mengucapkan Subhana rabbiyal a'la ketika beliau sedang sholat. Ya, ini baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Saya kita baca Quran, bertemuan ayat tasbih, lalu kita disunahkan untuk mengucapkan tasbih. Nah, ini Ali itu ketika sholat membaca Sabbihi isma rabbikal a'la, kemudian mengucapkan Subhana rabbiyal a'la ketika beliau sedang sholat. Kemudian ditanyakan kepadanya, apakah engkau menambahkan sesuatu pada Al-Quran? Lalu beliau menjawab, tidak, melainkan kami diperintahkan untuk mengucapkan sesuatu, maka saya mengucapkannya. Nah, ketika mengomentari hadis-hadis ini, saya membahas dalam Majmu' Al-Fatawa. Beliau berkata, merupakan sunnah bagi setiap orang yang membaca Al-Quran, baik dalam sholat maupun dalam keadaan lain, jika menemukan ayat yang berbicara tentang rahmat, hendaknya ia memohon rahmat Allah yang maha tinggi. Jika ia menemukan ayat yang berbicara tentang azab, hendaknya ia memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka. Jika ia menemukan ayat yang memuji Allah yang maha tinggi, hendaknya ia memujinya dengan mengucapkan Allah yang maha tinggi, Subhana rabbiyal a'la. Ya, dan dianjurkan bagi siapa yang membaca alaihissallahu biahkamil hakimin, ketika mendengar alaihissallahu biahkamil hakimin, surat At-Tin ayat 8, disunahkan untuk mengucapkan bala wa ana alaihi dzalika minasyahidin. Nah, jika ia membaca alaisa dzalika, jika ia kemudian membaca ayat-ayat yang berkenaan tentang jika ia membaca alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyil mauta, bukankah dia Allah yang maha pemberi kehidupan, mampu menghidupkan orang yang mati, maka ia disunahkan untuk mengucapkan bala asyhad, ya sesungguhnya aku bersaksi.
Jika ia membaca fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun, setelah ini mereka akan beriman kepada pesan apakah lagi. Maka ia disunahkan untuk mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Jika ia membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ar-Rahman ayat 15. Maka ia hendaknya mengucapkan la nukadzibuhu bi syai'in min ayati rabbina, kami tidak mengingkari nikmat Tuhan kami. Dan jika ia membaca sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi, maka hendaknya ia mengucapkan subhan rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Dan ini dianjurkan bagi imam, orang yang sholat di belakangnya dan orang yang sholat sendiri, karena ini adalah doa seperti mengucapkan amin. Ya. Jadi kesimpulannya, jika imam baca Al-Quran, ya, seandainya imam yang membaca Al-Quran bertamuan lawan ayat-ayat ini, dan ketika itu imam tidak mengucapkan tasbih, artinya tidak memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca, ya, sabbihisma rabbikal a'la, langsung dari imam menyambung sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Nah, itu kan artinya imam tidak memberikan kesempatan, dan imam juga tidak membaca. Tentu imam tidak memberikan kesempatan pula kepada makmum. Tetapi ketika imam memberikan kesempatan kepada makmum, kepada dirinya sendiri dan juga kepada makmum untuk mengucapkan subhan rabbiyal a'la, maka sunnah hukumnya untuk mengucapkan sabbihisma rabbikal a'la, subhan rabbiyal a'la. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah tidak dianjurkan untuk membaca terlalu keras. Jadi dianjurkan untuk membaca terlalu keras, artinya cukup di dalam hati saja, ya, cukup dengan lisan, ya, cukup dengan lisan yang didengar oleh hati, ya, tidak perlu keras-keras sehingga mengganggu kehusuan orang yang sholat di sekitarnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah jadi ini sedikit tentang sabbihisma rabbikal a'la, bahwa ya, Al-A'la itu adalah salah satu surah yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah yang dimulakan oleh Allah, ada satu riwayat lagi dari Aisyah binti Abi Bakar, bahwa dalam sholat witir pada rakaat pertama Rasul itu sering membaca surat Al-A'la, ya, sembahyang witir. Lalu pada rakaat yang kedua beliau membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang ketiga membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian juga dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa dalam sholat Idain, ya, sholat 2 hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, dan sholat Jumat, pada rakaat pertama Rasulullah juga sering membaca surat Al-A'la, dan pada rakaat yang kedua Rasulullah membaca surat Al-Wajiyah. Kemudian dari Abdullah bin Haris, beliau berkata, salat berjamaah terakhir Rasulullah itu sebelum beliau wafat, ketika beliau masih sigar, belum garing. Jadi salat berjamaah terakhir yang dibacakan oleh Rasul, ya, adalah salat dalam salat maghrib. Pada rakaat pertama salat maghrib itu Nabi membaca surat Al-A'la, pada rakaat kedua beliau membaca surat Al-Kafirun. Nah, jadi salat berjamaah jahar, ya,
Yang dilakukan oleh Nabi yang terakhir itu adalah sholat maghrib, dan itu beliau membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan kedua surat Al-Maghrib. Kemudian juga perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengimami sholat berjamaah, sholat isya, ya, ketika sholat isya itu sebagaimana hadis Mu'adz bin Jabal Al-Ansari. Karena Mu'adz ini pernah mengimami sholat berjamaah, sholat isya. Ketika menjadi imam sholat isya itu, dia membaca surat panjang, ya. Lantas ketika membaca surah yang panjang itu sembahyang isya nih, ada seorang makmum di antara kami yang sengaja keluar dari jamaah mufaraqah sembahyang sorangan, karena imam itu terlalu panjang membaca surah dalam sholat isya. Lalu dia sholat sendirian, mufaraqah, yusalli munfarid, dia sholat sendirian. Mu'adz pun dikabarkan tentang keadaan orang tersebut. Imbas sembahyang, lalu ada yang memadahkan lawan Mu'adz bin Jabal tadi, waktu sampai jadi imam, ada seikung yang keluar dari jamaah. Karena apa? Karena ya bacaan imam itu terlalu panjang benar. Mendengar aduan dari sahabat tadi, lalu Mu'adz berkata, sesungguhnya, ujar Mu'adz, dia seorang munafik. Tak kala perkataan Mu'adz itu sampai ke telinga orang yang mufaraqah tadi, orang yang keluar dari jamaah tadi, ya kan kasar kan, sebutan munafik dan Mu'adz. Ya. Lalu dia mendengar apa yang diucapkan oleh Mu'adz, dia menghadap kepada Nabi, didatanginya Nabi, lalu dipadahi lawan Nabi apa yang dikatakan oleh Mu'adz tadi. Mu'adz memadahkan aku, munafik, wahai Rasulullah. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mendatangi Mu'adz, menasehati Mu'adz. Ujar Nabi, apakah engkau ingin menjadi pembuat fitnah? Apakah engkau ingin menjadi pembuat fitnah, wahai Mu'adz? Ya, malah disadiki Nabi, malah dipadahi Nabi. Ya, karena ketika sholat itu ya harus bijaksana. Ketika menjadi imam itu harus menjadi imam yang bijaksana. Artinya tidak mementingkan kepentingan seorang. Ya, mungkin daripada makmum itu ada yang uzur, ya, ada yang ditaki lawasan berdiri, ada yang punya kesibukan masing-masing. Ya mungkin ini yang terjadi pada salah seorang yang keluar daripada jamaah tadi, karena dia punya kesibukan. Ujar Nabi SAW, jika engkau mengimami orang-orang, Mu'adz, ya, bacalah surah Asy-Syamsi wa duhaha. Bacalah, ujar Nabi, surat Ad-Duha wa duha. Bacalah surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Al-Alaq dan Al-Lail. Hadis riwayat Muslim. Ini salah satu surat yang disuruh Nabi membaca ketika Isya itu, ya surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada tafsir surah Al-A'la ayat yang pertama. Ya. Ayat yang pertama, sabbihisma rabbikal a'la. Dalam tafsir ini dijelaskan, ya, nazih ya Muhammad. Sabbih ada bermakna nazih, sucikan. Nazih ya Muhammad rabbakal aliyyal kabira an sifatin naqs.
Hendaklah engkau wahai Muhammad memuji, mensucikan Tuhan Al-Aliyyal Kabir, yang maha tinggi dan yang maha besar daripada sifat-sifat kekurangan. Ya, sucikan nama Tuhan. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lemah. Allah adalah segala-galanya. Hanya Allah yang patut untuk dipuji wahai Muhammad. Tidak ada kekurangan daripada sifat-sifat dan nama-nama Allah. Maka kemudian jemaah sekalian yang dimulakan oleh Allah, mengapa diperintahkan untuk bertasbih? Karena keutamaan tasbih itu luar biasa. Luar biasa keutamaan daripada tasbih. Karena banyak sekali riwayat dari Nabi SAW tentang keutamaan orang yang bertasbih, memuji Allah. Di antara keutamaan tasbih, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah, man qala, barang siapa yang membaca, mengucapkan hina yusbih wa hina yumsi, barang siapa yang mengucapkan pada waktu subuh dan pada waktu sore, subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi pagi dan sore sebanyak 100 kali, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, sambil kita merenungi, menghayati bacaan kita itu, Pak. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, sambil kita rendahkan hati diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menghayati baik, mungkin ada sengaja air mata ini menetes sekali sengaja. Artinya apa? Artinya kita ini lemah sekali. Kita ini hina sekali di hadapan Allah. Jadi kita baca itu 100 kali pagi dan sore. Lam ya'ti ahadun yaumil qiyamah. Kata Nabi, pada hari kiamat nanti tidak ada orang lain yang melebihi pahalanya kecuali orang yang mengucapkan bacaan seperti itu. Ya. Illa ahadun qala mislama qala aw zada alaihi, kecuali orang yang mengucapkan seperti itu atau lebih daripada itu. Kemudian juga dalam riwayat lain dengan lafaz man qala hina yusbih subhanallahil azim wa bihamdihi mi'ata marrah, barang siapa yang mengucapkan ketika pagi subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali, wa idza amsaka dzalik, kemarin juga seperti itu dia ucapkan, lam yuwafi ahad minal khalaiqi bimisli ma wafa, maka tidak ada seorang pun dari makhluk yang datang membawa pahala seperti apa yang dia datang. Coba bayangkan pada hari kiamat nanti, tidak ada makhluk yang datang membawa pahala apa? Pahala sedekah, pahala zakat, pahala haji, pahala umrah. Tidak ada seorang pun, kata Nabi, daripada makhluk yang datang dia membawa pahala terhadap amalan-amalannya seperti apa yang dia datang. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Kemudian yang terakhir hadis Abu Hurairah juga tentang keutamaan tasbih. Fasabbih sabbihisma rabbikal a'la. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah bihamdihi fi yawmin 100 marrah khuttat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi dalam sehari 100 kali, maka kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya akan dihapuskan meskipun seperti buih di lautan. Saking banyaknya buih di lautan, ya. Walaupun sebesar buih di lautan dosa-dosanya, yang ia lakukan hanya dengan mengucapkan tasbih, tahmid, subhanallah wa bihamdi dalam sehari 100 kali, maka kesalahan-kesalahannya itu akan diampuni oleh Allah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sebesar bumi yang ada di lautan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah inilah beberapa penjelasan terkait ayat pertama surat Al-A'la. Ya, masih ada beberapa ayat lagi, banyak lagi ayat yang belum kita bahas. Baru ayat yang pertama. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang mudah bertasbih, bertahlil, bertahlil, memuji Allah, membesarkan Allah, dan mengakui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.